Baik, dari semua produk yang dikeluarkan atau yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, itu tidak semuanya dilaporkan terpisah antar segmennya. Ada beberapa segmen yang bisa dilaporkan terpisah dengan catatan mereka harus lolos dulu uji segmen. Nah, uji segmen itu ada apa aja? Ada 2 tahapan uji segmen. Yang pertama, uji segmen 10% yang terdiri dari uji segmen 10% aset, dan yang kedua revenue, serta yang ketiga profit or loss. Dan tahapan yang kedua itu ada uji 75%. Nah, untuk yang uji 75% itu khusus bagi segmen yang sudah lolos uji 10%. Kalau sepertinya segmen tersebut tidak lolos uji 10%, maka segmen tersebut tidak boleh mengikuti uji segmen yang 75%. Nah, ini yang tadi ya, bahwa tidak semua segmen lolos, tidak semua segmen dilaporkan terpisah. Lalu bagaimana nih nasibnya bagi segmen-segmen yang tidak lolos uji 10%? Nah, bagi yang tidak lolos uji 10%, maka si perusahaan harus menggabungkan segmen yang sisanya tadi yang tidak lolos itu ke dalam satu laporan dengan nama akun segmen lainnya atau seluruh segmen lainnya. Jadi untuk akun yang termasuk jenis seluruh segmen lainnya itu berisi segmen-segmen yang tidak lolos uji 10%, sehingga yang di sini biasanya campuran. Nah, contohnya bagaimana sih untuk yang uji 10% dan uji 75% itu? Di sini ada suatu entitas yang memiliki 5 segmen. Segmennya nanti ada di bawah ya, terdiri dari yang pertama itu nanti aja lah. Ada 5 segmen. Lalu tanggal 1 Januari itu ada transaksi antar segmen, yaitu produk makanan yang menerbitkan wesel bayar kepada segmen plastik. Jadi segmen produk makanan itu mengeluarkan wesel yang diterima oleh segmen plastik, sehingga kalau sepertinya ada pengeluaran wesel, otomatis ada pengeluaran bunga bagi yang mengeluarkan wesel, dan akan ada transaksi penerimaan bunga bagi yang menerima wesel. Nah, karena di sini transaksinya terjadi antara segmen makanan dengan segmen plastik, maka di pelaporan segmen itu harus terlaporkan atas transaksi wesel bayar ini. Nah, si weselnya memiliki tingkat bunga 12% dengan jumlah nominal si weselnya sebesar 100.000 rupiah, dan untuk bunga berjalannya sudah ditentukan 12.000. Berarti kan nanti itu bagi produk makanan timbul beban bunga yang harus dia bayar, dan bagi si segmen plastik akan timbul interest income dari dari wesel yang dia pegang. Lalu transaksi informasi yang ketiga, penjualan antar segmen sebesar 28.000, terdiri dari biaya pokok penjualan 18.000 dan laba yang belum direalisasi 10.000. Untuk komputer yang dengan harga perolehan 30.000 itu memiliki masa ekonomis 3 tahun. Nah, ini untuk laporan keuangan konsolidasian atas PT, induk, dan entitas anaknya. Di sini ada laporan laba rugi konsolidasian dari mulai pendapatan sampai perolehan labanya disertai dengan laba ditahan. Lalu ada laporan posisi keuangannya. Kita lihat nih, karena di sini PT, induk, dan entitas anak ini memiliki berbagai macam produk, maka dia membuat pelaporan segmen. Tadi kan di awal sudah dikatakan bahwa si PT, induk, dan anak ini memiliki 5 segmen. Ada segmen food product, lalu ada segmen plastic and packaging, lalu ada consumer and commercial, dan yang 1, 2, 3, 4 ada health and scientific, serta yang semestial. Nah, ini di laporan terpisah. Kita lihat nih apakah benar bahwa semua segmen yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu lolos uji 10%. Nah, dari yang tadi ditransaksikan, kita bisa melihat ada transaksi yang tadi antar segmen, yaitu food product dan plastic and packaging, di mana segmen produk makanan menyerahkan wesel sehingga menyebabkan perolehan bunga bagi si
bagi segmen plastik. Bagi food product itu kan si bunga tersebut menjadi beban ya sebesar 12.000. Maka di laporan segmennya di bagian segmen food product dilaporkan beban bunga sebesar 12.000. Sedangkan bagi plastik and packaging itu yang 12.000 itu diakui sebagai interest revenue sehingga akan menambah si pendapatan plastik and packagingnya. Lalu di laporan laba ruginya itu terjadi keterangan bahwa ada transaksi penjualan intersegmen. Kalau untuk intersegmen ini terjadi di dalam perusahaan, masih di dalam perusahaan yang mengakibatkan adanya biaya-biaya yang melibatkan segmen satu dengan segmen yang lainnya. Maka di sini karena masih terlibat di dalam satu perusahaan, maka ketika dieliminasi itu menjadi tidak berpengaruh pada saat melakukan konsolidasi karena kan masih di dalam induk ya. Tapi kalau seperti yang penjualan dilakukannya itu untuk antar keluar atau unvalid customer, itu bisa dilaporkan sebagai penambah penjualan atau si labanya itu sudah direalisasi karena transaksi si barangnya sudah terjual keluar. Tapi kalau masih di dalam itu tidak boleh diakui sebagai laba. Nah, di sini juga di dalam pelaporan segmen itu memuat ada berapa revenue yang diperoleh per segmennya, lalu berapa profitnya, berapa beban-beban yang terjadi di dalam segmennya, serta berada juga yang berhubungan dengan aset serta equity yang dilakukan oleh segmen tersebut di dalam suatu perusahaannya. Sehingga ketika kita membuat laporan ternyata terpisah seperti ini, kita akan lebih mudah mengevaluasi bagaimana pengelolaan aset yang dimiliki oleh masing-masing segmen, lalu bagaimana pengelolaan pengelolaan dananya sehingga mencapai atau tidak tercapainya si penjualan, lalu bagaimana pengelolaan dananya dalam mengeluarkan dalam menggunakan dana untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, itu kan akan terlihat di laporan segmen seperti ini. Sehingga untuk laporan segmen itu memuat minimal ada revenue, profit, expense, aset, dan liability-nya untuk mempermudah pengecekan bagi si manajemen atas segmen yang dimilikinya.